Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kata Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat sehat sampai saat ini. Sehingga eh, hari ini kita masih bisa melaksanakan ujian tengah semester. Melalui video ini saya akan memberikan panduan terkait apa yang harus rekan-rekan mahasiswa lakukan untuk ujian tengah semester di mata kuliah pembelajaran berbasis ICT. Saya tampilkan untuk ujian yang harus rekan-rekan mahasiswa ikuti. Jadi ujiannya adalah silakan rekan-rekan mahasiswa nanti membuat sebuah media menggunakan PowerPoint, di mana rancangan media yang harus rekan-rekan mahasiswa buat adalah seperti pada storyboard ini, di mana di sini nanti di halaman awal yang harus rekan-rekan mahasiswa buat adalah yang pertama itu ada judul dari media pembelajarannya. Kemudian di sebelah kiri itu ada beberapa tombol untuk menu-menunya. Jadi tombol menu ini silahkan disesuaikan dengan rancangan medianya. Banyaknya berapa ya silahkan disesuaikan. Yang jelas dalam media itu harus ada indikator atau kompetensi dasarnya atau tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian ada menu materi, kemudian ada latihan atau contoh-contoh soal, kemudian ada evaluasinya, dan yang terakhir mungkin ya biografi atau informasi singkat tentang pembuat medianya. Jadi setidaknya ada menu itu. Nah, kemudian di bagian tengah, di kolom bagian tengah itu adalah tempat kontennya. Jadi dalam tempat kontennya ini bisa dibuat kotak atau dibuat seperti pada tampilan ini. Di dalamnya itu memuat kontennya. Konten bisa gambar, bisa teks, bisa video ataupun bisa animasi yang lain. Jadi silakan disesuaikan di halaman awal ini. Nah, kemudian di setiap masing-masing tombol tadi, tombol menu, itu harus berfungsi. Jadi ketika nanti medianya itu dipakai, dari masing-masing menu itu bisa diklik sebagai tombol dan mengarahkan ke materi atau pembahasan yang dituju. Nah, kemudian storyboardnya dilanjutkan di bagian masing-masing. Bagian masing-masing dari pembahasan itu tampilannya akan seperti ini. Jadi di paling atas itu adalah judul dari materi atau topiknya. Silakan disesuaikan. Kemudian di pojok sebelah kiri itu adalah tombol home. Itu tombol untuk mengarahkan ke menu awal yang tadi, menu beranda. Nah, ini silakan disesuaikan, gunakan icon home. Jadi cari icon home, kemudian diletakkan di pojok sebelah kiri atas, dan kemudian itu jadikan sebuah tombol yang mengarah ke halaman awal. Jadi di masing-masing materi atau topik menu itu harus ada tombol home-nya. Jadi ketika pembahasan itu selesai, maka kembali ke halaman awal. Nah, jika memang dalam topik atau pembahasan materi itu tidak cukup dalam satu halaman, maka silakan boleh ditambahkan di bagian pojok sebelah kanan bawah, itu adalah tombol next atau tombol lanjut untuk melanjutkan pembahasan materi ini. Jadi di kotak yang tengah besar ini adalah tempat konten atau konten medianya atau topik materi yang akan dibahas.
materinya itu diletakkan di sini. Ini sama di halaman awal, bisa berisi teks, bisa berisi gambar, bisa berisi video, bisa berisi animasi gitu ya. Silakan disesuaikan. Jika dalam satu halaman tidak selesai pembahasan topik materinya, silakan ditambahkan menu tombol next di sini di pojok kanan bawah dengan template yang sama. Dan di bagian akhir dari pembahasannya tombol next-nya itu tidak ada. Jadi misalkan di sini materi 1 itu misalkan dibuat ke dalam 3 slide, maka dalam slide yang pertama itu ada tombol next, dalam slide kedua ada tombol next, dan back. Artinya ada tombol lanjut dan tombol kembali di slide yang kedua. Dan di slide terakhir itu tidak ada tombol lagi. Atau boleh ditambahkan tombol back saja. Tombol next-nya tidak ada karena tidak ada lagi yang dilanjutkan atau halaman tambahan dari judul materi 1 tadi. Jadi yang terakhir boleh tidak ada, boleh kembali, atau boleh diberikan tombol back atau tombol kembali. Jadi seperti itu untuk setiap masing-masing tombol di halaman awal dibuat seperti itu. Jadi rancangan medianya sederhana seperti itu, simpel saja, tetapi bisa dioperasikan dengan baik. Kemudian untuk tombol evaluasi itu silahkan dibuat. Evaluasinya silahkan menggunakan iSpring Suite yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi silakan gunakan iSpring Suite untuk membuat menu tes. Di dalamnya itu bisa berisi tes pilihan ganda, kemudian tes pencocokkan kata dalam kalimat, atau tes pencocokan soal dan hasil. Bisa juga menggunakan drag and drop dan lain sebagainya. Itu banyak pilihan di dalam iSpring Suite, silakan dimanfaatkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk waktunya, waktu penyelesaian tugas sebagai UTS ini adalah 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan, semua mahasiswa masing-masing sudah punya media yang berbeda. Ini hanya template storyboard, template-nya sama, tapi medianya tidak boleh sama. Hasil dari medianya harus sesuai kreativitas masing-masing. Tidak boleh hanya hasil copy paste dari temannya. Jadi seperti itu untuk UTS di perkuliahan kita. Silahkan dipersiapkan. Jadi langkah yang pertama, ya tentukan topik atau judul materi yang rekan-rekan mahasiswa kuasai dari pembelajaran IPA di sekolah dasar, ataupun dari pembelajaran lain seperti matematika, bahasa Indonesia, ataupun PS, ataupun yang lain. Boleh bahasa Inggris. Ya, artinya semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar itu boleh dipakai untuk dibuatkan media pembelajaran berbasis ICT ini. Hasil akhirnya adalah berupa media dalam bentuk PowerPoint yang nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba untuk jadikan PowerPoint tadi menjadi suatu aplikasi yang bisa kita akses, kita gunakan di Android. Jadi harapannya dari masing-masing hasil kerja individu ini akan jadi luaran sebuah aplikasi. Jadi nanti aplikasi yang terbaik
dari rekan-rekan mahasiswa, ya bisa kita jadikan suatu produk keluaran dari perkuliahan kita. Mungkin bisa kita publikasi atau ya kita carikan wadah untuk mewadahi apa yang sudah rekan-rekan mahasiswa kerjakan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ujian tengah semester di perkuliahan kita. Jika masih ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan di grup ataupun bisa disampaikan melalui penanggung jawab perkuliahan yang nantinya akan disampaikan ke saya. Sekian, saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.